guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang pedoman pencampuran obat suntik dan penanganan sediaan sitostatika. Untuk teman-teman yang ingin memiliki buku file PDF ini, nanti bisa download di link deskripsi ya. Yang pertama, kita belajar teknik pencampuran obat suntik. Sebelum menjalankan proses pencampuran obat suntik, perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memeriksa kelengkapan dokumen formulir permintaan dengan prinsip 5 benar. Benar pasien, benar obat, dosis, rute, dan waktu pemberian. Kemudian yang kedua, memeriksa kondisi obat-obatan yang diterima. Nama obat, jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa, serta melengkapi form permintaan. Kemudian yang ketiga, melakukan konfirmasi ulang kepada pengguna jika tidak ada yang tidak jelas atau tidak lengkap. Kemudian menghitung dosis, memilih jenis pelarut yang sesuai. Ya, ini harus disesuaikan ya, harus punya panduannya. Kalau mau melarutkan Cefixim pakai pelarut apa? Kalau mau melarutkan omeprazol yang serbuk injeksi itu pakai pelarut apa? Harus sesuai ya, agar obat itu tercampur. Maksudnya itu obatnya bisa larut lah. Setelah memilih jenis pelarut yang sesuai, menghitung volume pelarut yang digunakan. Kemudian membuat tabel obat berdasarkan nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, dosis, cara pemberian, kondisi penyimpanan. Yang ke-8, membuat label pengiriman. Yang ke-9, melengkapi dokumen pencampuran. Dan yang ke-10, memasukkan alat kesehatan, label, obat-obat yang akan dilakukan pencampuran ke dalam ruang steril melalui passbox. Untuk proses pencampuran obat suntik secara aseptis ini menggunakan APD yang pertama, kemudian melakukan dekontaminasi dan desinfeksi sesuai prosedur tetap. Kemudian menghidupkan LAF, ini pakai LAF ya. LAF itu adalah laminar airflow. Kemudian menyiapkan kantong buangan sampah dalam LAF untuk bekas obat dan melakukan desinfeksi sarung tangan dengan alkohol 70%. Teknik memindahkan obat dari ampul. Ya, pertama saya merekonstitusi obat ya. Itu memindahkan santagesik, isinya kan metamizol. Santagesik itu kan bentuknya tidak cair banget ya, sedikit kental, kan perlu dilarutkan pakai NaCl. Itu cara dia kan sediaannya itu ampul. Ampul itu cara mematahkan ampul itu juga ada caranya sendiri. Ndak angker dipatahkan saja ndak. Di ampul itu ada titik patahnya. Titik patahnya itu biasanya ada titik putih gitu ya. Itu dia digunakan sebagai tumpuan kalau kita mematahkan ampul. Ada tekniknya sendiri. Kemudian misal ampulnya bagian atas itu masih ada cairannya, itu cara menurunkan cairannya itu ada sendiri caranya. Caranya diketuk-ketuk ampul itu, nanti cairannya turun. Kemudian seka bagian leher ampul dengan alkohol 70%, biarkan mengering. Lilitkan ke asas sekitar ampul, pegang ampul dengan posisi 45 derajat Celcius. 45 derajat ya, tidak ada Celciusnya. Patahkan bagian atas ampul dengan arah menjauh petugas. Arahnya itu tidak ke kita, tapi berlawanan dengan kita. Cara mematahkan ampulnya itu ya. Teknik memindahkan sediaan obat dari vial lah. Kalau vial ini juga hampir sulit dengan ampul. Kalau vial ini kan kita memasukkan cairannya ke dalam vial. Misalnya omeprazol yang serbuk steril itu ya.
otomatis kan kita memasukkan cairannya. Itu kalau spetnya tidak dicabut, spet itu ada tekanan dari dalam kembali ya cairannya itu. Jadi spet itu ditahan, kemudian dicampur di dalam ampul, kemudian spetnya itu dilepaskan, otomatis nanti ngisi sendiri dia ke atas begitu. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri ya untuk memindahkan cairan dari vial dan ampul. Ini ketidakcampuran atau inkompatibilitas bahasanya itu. Contohnya ini ya, nama obatnya dia pakai asiklovir. Dia ketercampuran dengan larutan IV-nya itu, asiklovir itu pakai pelarut apa sih agar terlarut sempurna. Untuk kelarutan ini kan ada di farmakope itu ada larut, sangat larut, mudah larut, sukar larut, dan yang terakhir itu sangat sukar larut ya. Untuk daftar ketercampuran obat suntik ini minimal harus tahu lah kalau yang dilarutkan asiklovir pakainya apa ya, pakainya pelarutnya apa. Ini bisa menggunakan dextrose, bisa menggunakan RL. Catatannya, bila menggunakan dextrose 10% dapat menjadikan kuning larutan ya, warnanya jadi kuning pakai dextrose. Dextrose ini kan gula ya isinya. Kemudian albumin dia pakai NaCl 0,9%, lebih baik ya. Kalau pakai ampicillin kita tinggal saja, dia paling stabil dalam NaCl. Jadi dilihat antara obatnya dengan pelarutnya. Nanti bisa dilihat di sini kalau mau rekonstitusi sediaan injeksi ya. Cefotaxime dia kompatibel dengan NaCl, dextrose dan RL. Rata-rata dengan NaCl itu bisa larut. Ciprofloxacin, clindamycin, dexa. Ini diazepam ya. Diazepam itu tidak direkomendasikan untuk dilarutkan, tapi NaCl 0,9% dapat digunakan untuk penggunaan darurat. Jadi tidak direkomendasikan dilarutkan, tapi kalau darurat NaCl bisa digunakan ya. Digoxin menggunakan dextrose 5% dan NaCl 0,9% ya. Bisa terjadi endapan. Dopamin ya, menggunakan NaCl bisa, dextrose bisa, RL bisa. Epinephrine kompatibel dengan NaCl ya. NaCl rata-rata pakainya NaCl. Fentanyl, gentamicin, heparin, ketorolak pakainya juga NaCl, dextrose dan RL. Meropenem ya. Meropenem ini lebih disukai NaCl 0,9%. Kurang stabil dalam dextrose, kompatibel dengan RL. Paling aman meropenem menggunakan RL. Iya, begitulah. Ini minimal itu harus punyalah buku pegangan ini kalau mau rekonstitusi obat itu. Formulasi obat suntik. Rekonstitusi menghabiskan waktu, khususnya bila sediaan tersebut sulit untuk dilarutkan. Jadi harus tahu pelarutnya apa agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan rekonstitusi obat. Data stabilitas setelah pencampuran, data kelarutan dan stabilitas obat non kemoterapi. Ini juga ada antibiotik ya. Kalau aminoglucosida dia pakai dextrose 5, NS itu normal salin. Nama lain dari NaCl 0,9 ya. NS normal salin.
Nah, kalau SWFI ini singkatan Sterile Water for Injection. Jadi ini memang air untuk injeksi ya. Untuk water for injection ini kan sudah melewati tahap berbagai macam tahap untuk penyaringannya, WFI, water for injection. Nah, untuk docetaxel ini ya, dia menggunakan pelarut originalnya ya, pelarutnya sendiri. Jadi dalam sediaan docetaxel ini ada pelarutnya sendiri yang digunakan itu, tidak menggunakan NS atau normal salin, tidak menggunakan RL, dia pakai pelarutnya sendiri. Ya masih banyak lagi obat-obat paclitaxel ya, juga pakai pelarutnya sendiri ya, pelarut originalnya itu untuk kemoterapi kanker ya.